Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Amma ba'du. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, karena dengan rahmat dan ridhonya kita bisa menyelesaikan ibadah saum yang kelima ini. Mudah-mudahan segala amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita diberikan kekuatan untuk menyelesaikan saum kita sampai hari terakhir 30 atau 29 Ramadan. Amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirin jamaah tarawih rahimakumullah. Saya kasih judul fenomena kemusyrikan yang ada di masyarakat Indonesia. Kenapa saya ambil judul ini? Karena akhir-akhir ini semakin marak kemusyrikan yang terjadi di kalangan umat muslim Indonesia. Kemusyrikan tersebut sampai-sampai terlihat samar, yang membuat hati kita miris. Kok bisa? Karenanya saya sedikit ingin share apakah yang dimaksud dengan kemusyrikan atau kesyirikan yang mungkin kita tidak atau perlu memahaminya lagi. Hadirin jamaah rahimakumullah, kita lihat beberapa contoh yang terjadi di Indonesia, khususnya di masyarakat muslim. Ketika kita dengar sekarang ini seorang suami membunuh istrinya, bahkan membunuh anaknya karena mempertahankan saking cinta kepada selingkuhannya. Seorang anak mengusir ibunya, ibu kandungnya, sampai menangis karena saking cintanya terhadap istrinya. Banyak orang tua bahkan yang menghalalkan segala cara untuk mencari nafkah, nggak peduli halal dan haram, menyakitkan orang lain atau merugikan orang lain. Yang penting saya bisa menghidupi anak dan istri yang saya sangat cintai. Bahkan mungkin di kalangan kita yang tidak terasa, saya memperjuangkan pekerjaan saya, apapun yang diperintah oleh atasan saya, kalau perlu itu menyimpang dari syariat Islam, akan saya lakukan. Itu semua adalah bentuk kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya kecintaan yang berlebihan, dan Allah ditempatkan dari kecintaannya di bawah kecintaan terhadap makhluknya. Padahal Allah telah menjelaskan dalam Al-Quran, dalam surat Al-Baqarah 165, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa minan nasi may yattakhidhu min dunillahi andada yuhibbunahum kahubbillah. Kata Allah, dan di antara manusia ada yang mencintai tandingan-tandingan Allah. Dia mencintainya sebagaimana dia mencintai Allah. Dia bukan seorang yang ingkar terhadap ketuhanan kepada Allah, tapi dia mencintai Allah. Cuma dia jadikan kecintaan kepada makhluknya menjadi tandingan-tandingan kecintaannya kepada Allah. Inilah yang mungkin sering kita lupa.
Sering kita lalai bahwa Allah punya hak prerogatif untuk dicintai secara penuh, untuk dicintai lebih daripada kecintaan kepada yang lainnya, bahkan kecintaan kepada diri kita sendiri. Kita lihat bagaimana umat Islam sekarang membunuh, memperkosa hanya demi menyelamatkan kecintaan terhadap apa yang dia cintai. Dia sudah jauh dari komitmen syahadah mereka, padahal pada saat syahadat diucapkan asyhadu an la ilaha illallah, ada 3 konsekuensi ketika seorang muslim mengucapkan kalimat ini. Aku bersaksi tidak ada Tuhan melainkan Allah, artinya la ma'buda illallah, tidak ada yang wajib disembah kecuali hanya menyembah Allah. Tapi mengapa sekarang fenomena yang terjadi di kalangan umat Islam, bahkan yang dikatakan itu seorang alim ulama, dia masih menyembah kepada kuburan, mendatangi tempat-tempat keramat, bahwa salah satu pimpinan kita, naudzubillahi min dzalik, sudah menjadikan otoritasnya tempat-tempat kekufuran. Naudzubillahi. Padahal sudah jelas ketika seseorang muslim mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah la ma'budu illallah, enggak ada yang disembah. Ayat ini turun ketika kaum musyrikin Mekah. Kaum musyrikin Mekah itu bukan berarti dia tidak percaya kepada Allah, tidak beriman kepada Allah, dia percaya akan adanya Allah. Makanya haji itu ada sebelum risalah Nabi Muhammad Rasulullah SAW. Tapi mereka tidak ingin taat kepada Rasulullah Muhammad, kepada agama Islam, karena mereka ingin mempertahankan tradisi-tradisi nenek moyang mereka dengan menyembah berhala-berhala Lata Uzza. Lata Uzza itu sebetulnya dari sejarah Nabi Ibrahim, dia seorang dikatakan bahwa Lata Uzza itu adalah orang-orang yang soleh pada zamannya. Kemudian ada seseorang yang mengkhususkan, sudahlah kita buat patung untuk menghargai pahlawan tersebut. Kalau di kita, pahlawan Bale Endah siapa? Pahlawan Sudirman. Awalnya seperti itu, Lata Uzza itu diciptakan oleh manusia pembuat patung seolah-olah menghargai atas kesolehan mereka. Lama-kelama, abad ke abad, beralih generasi, akhirnya dikultuskan, bahkan disembah. Disinilah kekufuran kaum musyrikin kepada Allah ketika disuruh mengikuti risalah Muhammad SAW, mereka tidak mau. Bagaimana Abu Thalib ketika Nabi berharap, ya paman, katakan syahadat, beriman kepada Allah dengan beriman kepada aku tidak bisa. Aku malu di hadapan para petinggi-petinggi. Dia yakin kepada Allah atas kekuasaan Allah, tidak mau tunduk dan taat kepada syariat Islam. Apakah sekarang yang terjadi ketika saudara-saudara kita beriman kepada Allah, kemudian mereka pergi ke kuburan mengkultuskan seseorang, meminta lewat seseorang, itu tidak sama dengan kaum musyrikin Mekah? Naudzubillah min dzalik. Yang kedua, ketika seseorang mengucapkan syahadat, maka makna yang terkandung dalam la ilaha illallah, la maqsuda illallah, tidak ada yang dituju dan yang dimaksud kecuali hanya untuk Allah. Makanya Allah mengabadikan dalam surat Al-Ma'un, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, ara'aital ladzi yukadzibu biddin fadzalikal ladzi yad'ul yatim wa la yahuddu 'ala ta'amil miskin fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun alladzina hum yura'una wa yamna'unal ma'un. Kata Allah, jangankan orang yang syirik, jangankan orang yang kufur,
Orang muslim pun yang melaksanakan sholat, kata Allah, aku ganjari neraka wail. Na'udzubillah. Orang yang sholat, kata Allah, jaminan neraka wail ketika apa? Ketika sholatnya ria. Alladzina hum yura'un, ketika sholatnya itu ria, tidak untuk tujuan dan bermaksud mencari ridho Allah, semata-mata melaksanakan perintah Allah, tapi ada yang dituju, ada yang dimaksud. Bukannya tidak sah, bukannya hanya tidak diterima, bahkan kata Allah, orang-orang yang ria dalam sholatnya akan diberikan azab neraka wa na'udzubillahi min dzalik. Makna ketiga, ketika seorang mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah, maka terkandung la hukma illallah, dia berazam akan taat kepada hukum, pembuat hukum, yaitu hukum-hukum Allah. Tapi kenapa sekarang terjadi pemimpin-pemimpin kita membuat hukum yang bertentangan dengan syariat Islam, yang bertentangan dengan hukum-hukum Allah? Bahkan orang-orang muslim lebih taat kepada hukum-hukum yang dibuat oleh manusia, sementara hukum-hukum Allah diabaikan. Apakah itu bukan suatu kemusyrikan? Tatkala kita mencintai, lebih taat kepada buatan manusia daripada mencintai dan mentaati buatan Allah. Ini yang menjadi samar. Saya punya pengalaman, mungkin ini salah satu pengalaman saya yang menurut saya ini satu kemusyrikan. Dulu saya waktu kerja di IPTN, itu aturan perusahaan kalau telat maksimum pergi ke kantor 7 kali dalam sebulan, walaupun telat 1 menit. Dan kalau 7 kali telat kena SPT. Ada Pak Wawan mungkin yang tahu. Kena SPT, surat peringatan tertulis. Kalau 3 kali dapat surat peringatan tertulis, maka saya dapat SPT 3. 3 kali akan dikeluarkan oleh perusahaan. Itu kita kan namanya, apalagi saya waktu itu rumah di Buah Batu, harus ke IPTN. Perjalanan sekitar 1,5 jam. Dan itu pasti ada telatnya, entah ngurus anak dulu, ngantar anak sekolah dulu, bantuin istri, macet lah. Sering kali saya telat. Dan itu kalau sudah telat, saya ngebutnya pakai mobil, udah nggak kepikir mau nabrak orang. Yang penting saya nggak tahan telat daripada saya kena SPT. Bahkan kadang begitu parkir di depan kantor, saya nggak matiin mobil dulu, langsung lari. Nggak, ini barcode Cipas, seret. Disitulah saya merasa alhamdulillah, tenang. Lama kelamaan saya berpikir dan bertentangan dengan hati nurani saya. Kenapa ketika saya telat 1 menit, ketika telat 7 kali masuk kantor, kok saya merasa gelisah, takut dimarahi, takut kena peringatan. Sementara sholat saya kadang lewat 1 jam santai-santai aja. Begitu zuhur kita istirahat dulu, sholat jam 1, setengah 2, kadang-kadang jam 2 kalau ada rapat atau apa. Ketika kita dihadapkan kepada sholat, kita santai aja. Tapi mengapa pada saat saya mau absensi pagi-pagi, begitu dagdikduknya saya, gelisahnya karena takut kena sanksi surat peringatan. Disinilah kata Allah, apa yang kalian lebih cintai? Kalian kalau begitu lebih mencintai pekerjaan kalian, lebih takut kena hukuman perusahaan daripada hukuman dari Allah dengan telatnya sholat. Akhirnya alhamdulillah tahun 2011, karena kegoncangan jiwa, kemudian ini saya berdiskusi dengan para asatid, pengen tenang hidup. Dan doa-doa saya selalu, Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan, wa na'udzubika minal ajzi wal kasal, wa na'udzubika minal jubni wal bukhl,
Wa na'udzubika min ghalabati daini wa qahri rijal. Saya tidak ingin dikungkung oleh aturan-aturan manusia walaupun sekali itu perusahaan. Pada saat itu istri saya bilang, kalau Abi ragu, udah sekarang Umi bawa laptop, bikin surat pengunduran diri. 2011 posisi saya waktu itu manajer lagi tenang-tenangnya, bahkan udah diiming-imingi gaji insentif naik kalau supaya nggak keluar. Saya nggak mau, karena udah begitu hati itu kok saya merasa dibudaki oleh perusahaan. Tiap hari nggak boleh telat, tiap hari merasa gelisah kalau telat. Sementara pada saat itu saya belum ada kegelisahan ketika telat sholat zuhur atau sholat asar, santai aja. Ini sebetulnya kesyirikan yang kita tidak pernah rasakan. Karena pada saat itu ketika kita mementingkan atau mencintai apa yang kita cintai dalam hal ini adalah usaha atau pekerjaan kita, maka disitulah Allah lebih rendah kecintaannya oleh kita. Ancaman Allah dalam surat At-Taubah ayat 24 ini lebih jelas lagi. Mungkin ini terjadi dalam diri kita, dalam keluarga kita. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ayatnya, qul in kana aba'ukum wa abna'ukum wa ikhwanukum wa azwajukum wa ashiratukum wa amwalun iktaraftumuha wa tijaratan tahsawna kasadaha wa masakina tardawnaha ahabba ilaikum minallahi wa rasulihi wa jihadin fi sabili. Kata Allah, hai Muhammad, kalau seandainya engkau dan umatmu lebih mencintai abaukum, bapak-bapak kamu, wa abnaukum, anak-anak kamu, wa ikhwanukum, saudara-saudara kamu, wa azwajukum, istri-istri pasangan-pasangan kamu, wa ashiratukum, keluarga kamu yang kamu cintai, wa amwalun iktaraftumuha, dan harta-harta yang kamu senangi, wa tijaratan tahsawna kasadaha, dan lebih mencintai perdagangan-perdagangan yang kamu usahakan, yang kamu khawatiri kerugiannya, wa masakina tardawnaha, dan rumah-rumahmu yang kamu idamkan, ahabba ilaikum minallahi wa rasulih wa jihadin fi sabili, lebih kalian cintai daripada kecintaan kalian kepadaku, kepada Rasulmu, kepada jihad fi sabilillah. Fatarabbasu kata Allah, maka tunggulah hatta yati Allah bi amri, sampai keputusanku datang kepada kalian. Apa keputusan itu? Innallaha la yahdil qaumal fasikin, sampai Allah tidak akan memberikan petunjuk kepada orang-orang yang fasik. Ancaman Allah jika seandainya kita lebih mencintai semuanya daripada mencintai Allah, Rasulnya, dan jihad fisabilillah, na'udzubillah, Allah akan menggolongkan kita kepada orang-orang yang fasik. Nah, kita kan sering, saya ketemu dengan orang, kenapa enggak ke masjid, salat 5 waktu tepat waktu. Aduh, saya itu bantuin istri saya dulu gendong anak. Ini kecintaan kepada anak dan istrinya lebih ditinggikan, lebih dilebihkan daripada kecintaan Allah ketika adzan berkumandang. Kondisi apalagi mungkin kita pada saat kondisi-kondisi kita, anak kita butuh biaya, kemudian banyak, kita nggak peduli, minjem sana sini, padahal udah ada niat nggak akan bayar. Dia berbuat kemaksiatan, melanggar aturan Islam ketika bertindak terhadap yang lebih dicintainya, melebihi kecintaan kepada Allah. Banyak hal-hal lagi yang
merupakan kecintaan kita lebihkan daripada kecintaan Allah dalam kehidupan sehari-hari, karena kemusyrikan, kesyirikan itu samar, hampir tidak terasa. Seakan dah itu mah Allah juga mengerti karena saya itu begini. Ini kita sebentar lagi itikaf. Sunnah Rasulullah itikaf itu sampai akhir hayatnya Rasulullah tidak pernah menghentikan itikaf. Kalau bapak-bapak di sini berhalangan itikaf karena uzur, sakit, itu nggak masalah. Tapi kalau karena takut dimarahi istri, itu berarti kecintaan kepada istrinya, taat kepada istrinya lebih daripada kecintaan kepada Allah. Karena mohon maaf, saya mendapat kajian bahwa ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Salah satu kriteria Allah memberikan ketakwaan kepada seseorang berpuasa dan melaksanakan ibadah di bulan Ramadan, salah satunya mencontoh sunnah Rasulullah. Sunnahnya apa? Berbuka dengan yang manis-manis, sahur diakhirkan, berbuka dicepatkan, tidak bergibah dan lain-lain. Salah satunya adalah upayakan beriktikaf. Ini sudah Rasulullah. Baru syarat ketakwaan insya Allah akan didapat. Nah, kita kadang-kadang lupa kalau iktikaf. Aduh, istri saya nggak ada teman, pada anaknya 3. Aduh, istri saya nggak ada yang bantuin. Allah itu maha lebih cinta kepada istri kalian, kepada anak kalian daripada kalian. Aku yang akan merawat, aku yang akan memberi makan, aku yang akan menjaga, melindungi. Kenapa kalian masih berpikir untuk tidak iktikaf? Nah, ini mulailah bapak-bapak ya, walaupun malam ganjil, mari kita jadi pemburu malam ganjil. Paling tidak ada upaya. Hadirin rahimakumullah, kita kembali kepada kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena hak prerogatif Allah untuk dicintai, hak prerogatif Allah tidak ingin diduakan. Oleh karena ancaman Allah, innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi. Allah tidak akan memaafkan dosa-dosa syirik. Syirik itu apa? Tidak hanya menyembah, tapi kita mencintai kepada makhluknya lebih daripada mencintai kepada Allah. Karena orang musyrikin Mekah begitu. Mereka dihadapkan patuh kepada Allah untuk mengikuti risalah Rasulullah atau tidak, nggak mau. Maka mereka dikatakan kaum musyrikin. Dan apa ancaman Allah di akhir hayat tadi? Innallaha la yahdil qaumal fasiqin. Naudzubillahi minadzalik. Ketika seseorang menempatkan kecintaan kepada makhluknya yang memang kita cintai, yang sekarang memang kita cintai semua, harta benda kita cintai, rumah yang bagus kita cintai, anak yang soleh kita cintai, tidak ada yang kita tidak cintai. Tapi diuji oleh Allah ketika dihadapkan harus memilih anaknya, istrinya, hartanya, perdagangannya, atau milih Allah. Di sinilah kita diuji. Kalau tidak, kata Allah, innallaha la yahdil qaumal fasiqin. Siapa orang yang fasik? Kita kenal ada orang kafir, ada orang fasik, ada orang zolim. Nah, ini kita harus kenal. Siapa orang kafir? Orang kafir itu dari, kalau kata-kata kafaro itu dari kata kufur. Kufur itu ingkar, menolak. Jadi sudah pasti yang namanya dikatakan oleh orang kafir itu pasti non muslim. Pasti non muslim karena menolak keislaman, menolak risalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi sudah pasti itu non muslim. Walaupun itu ahli kitab, itu kufur, non muslim. Ya, cuman dibagi lagi, ada kafir jimmi, ada kafir muahid, ada kafir
Satu lagi itu kafir, pokoknya kafir jimmi itu yang masih mau taat kepada pemerintahan Islam, masih memberikan upeti, masih taat kepada aturan-aturan Rasulullah. Kalau kafir muahid itu ya masih mau membantu. Tapi kalau kafir yang ketiga ini kafir yang memang nggak mau bahkan menentang umat Islam. Cuma kata-kata kafir itu pasti non muslim. Tapi kalau fasik itu biasanya dikatakan kepada seorang muslim, karena arti fasik itu dari asal kata fasako, artinya kalau tadi kan kafir itu ingkar, menolak. Kalau ini menyimpang atau melanggar. Jadi orang yang sudah bersyahadat melanggar syariat Islam, ya, melakukan maksiat, itu menyimpang dari syariat, itu namanya fasik. Lagi zolim, ancaman juga kepada orang-orang yang zolim biasanya bisa dilakukan oleh orang kafir, bisa juga oleh fasik. Artinya tidak berbelas kasih atau tidak adil atau tidak mengikuti apa sifat-sifat Allah. Nah, jadi ancaman Allah kepada orang-orang yang lebih mencintai kepada makhluknya daripada kecintaan Allah. Wa minan nasi may yattakhidhu min dunillahi andada yuhibbunahum kahubbillah. Mereka mencintai kepada Allah, tapi mereka mencintai kepada yang dia cintai. Ancamannya adalah fasik. Naudzubillahi min dzalik. Hadirin rahimakumullah, itu mungkin yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan kita semua Allah lindungi dan hindarkan dari perilaku kita dari kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Naudzubillahi min dzalik. Bismillah wa billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.